Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, saya Jalja Syafitri Banapon dengan NPM 0227241120 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas 3A. Hari ini kita bakal ngobrol santai sebuah topik yang kalau didengar pertama kali mungkin kedengarannya kayak wah ini materi kuliahan banget. Tapi santai aja karena saya bakal jelasin ini dengan bahasa yang sangat sederhana biar kalian mudah mengerti. Jadi kita akan bahas tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum mulai, tahu gak sih kalian apa itu Bank Indonesia atau BI? Apa bedanya Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia? Dan apa yang mereka lakukan bersama untuk negara kita? Kalau kalian pernah dengar tentang Bank Indonesia sama Otoritas Jasa Keuangan, mungkin yang kebayang di pikiran kalian adalah Bank Indonesia itu yang mengurus uang, sedangkan OJK yang mengurus bank. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Bayangin gini, Indonesia itu kayak sebuah kerajaan besar. Di kerajaan ini ada banyak sekali rakyat yang melakukan aktivitas ekonomi seperti jual beli, menabung, meminjam uang, berinvestasi, dan lain-lain hal yang berhubungan dengan uang. Nah, di dalam kerajaan ini ada dua tokoh besar, Bank Indonesia sebagai sang penjaga stabilitas kerajaan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan sang pengawas semua lembaga keuangan. Dua tokoh ini punya peran yang berbeda tetapi saling berkaitan. Dulu sebelum OJK lahir, BI itu punya peran yang lebih banyak. BI itu ibarat pahlawan multitasking yang mengatur moneter, mengatur bank, mengawasi bank, menjaga rupiah, dan mengurus sistem pembayaran. Sampai akhirnya pemerintah mikir, kayaknya ini harus dipisah deh. Bank Indonesia fokus ke moneter saja, sedangkan pengawasan keuangan biar lembaga baru yang mengurus. Dan dari sini muncullah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dulu videonya, subscribe biar kalian gak ketinggalan konten seru lainnya, dan share kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, Bank Indonesia itu bukan sekadar muncul tiba-tiba setelah kemerdekaan. Bank Indonesia punya akar sejarah yang panjang. Versi modernnya berdiri pada tahun 1953, tapi sebenarnya pendahuluannya adalah Bank Hindia Belanda atau Bank of Java yang eksis sejak masa kolonial. Bayangin, pada masa kolonial, sistem keuangan kita sudah mulai punya fondasi, tapi tentunya sangat berbeda konteksnya, yaitu tidak ekonomi Republik Merdeka, melainkan ekonomi kolonial. Kalau diibaratkan itu seperti fondasi rumah lama yang kemudian dibangun ulang agar lebih kuat dan sesuai dengan kebutuhan masa kini. Nah, setelah Indonesia merdeka, barulah Bank Indonesia dibentuk sebagai Bank Sentral Nasional. Tugasnya pun sangat penting, yaitu yang pertama, menjaga nilai rupiah agar uang kita tidak gampang inflasi parah atau depresiasi ekstrim. Yang kedua, menetapkan kebijakan moneter seperti mengatur berapa banyak uang yang beredar dan berapa mahal atau murah bunga pinjaman. Yang ketiga, mengatur sistem pembayaran supaya transfer, setor tunai, dan transaksi antar bank bisa berjalan lancar. Semua itu era awal Bank Indonesia. Bayangin, BI itu seperti arsitek keuangan kerajaan ekonomi. Dia merancang bagaimana uang bisa beredar, bagaimana masyarakat bisa menyimpan uang, dan bagaimana transaksi bisa dilakukan dengan aman. Sebelum ada OJK, tugas BI super padat. Saking banyaknya tugas, kadang bisa dibilang BI itu seperti multi-tool Swiss Army di dunia keuangan, yaitu satu lembaga banyak fungsi. Beberapa peran penting BI di masa itu, yang pertama pengawas perbankan. BI bertanggung jawab untuk mengawasi bank-bank agar tidak berlaku sembrono, terutama dalam hal likuiditas, solvabilitas, dan manajemen risiko. Yang kedua, stabilisator moneter. BI menggunakan instrumen moneter sebagai operasi pasar terbuka, suku bunga, dan cadangan wajib pajak reserve requirement untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi. Yang ketiga, penjaga sistem pembayaran.
BI harus memastikan sistem pembayaran nasional berjalan supaya transaksi antar bank bisa lancar dan supaya masyarakat bisa mempercayai sistem perbankan untuk menyimpan dan mengirim uang. Kalau kita analogikan, BI itu seperti komandan lalu lintas ekonomi. Dia harus menata arus uang supaya tidak macet, supaya tidak terjadi kecelakaan keuangan seperti krisis perbankan, dan supaya setiap kendaraan uang bisa berjalan sesuai rute yang aman. Dengan berkembangnya sistem keuangan, makin banyak tantangan. Kita tidak lagi hidup di zaman yang hanya bank konvensional dan cash. Industri keuangan semakin kompleks. Ada perusahaan asuransi, multi-finance, pasar modal, koperasi, dan vintage. Aktivitas keuangan bukan hanya di bank, bisa lewat investasi, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Resiko sistematik semakin besar. Satu lembaga finansial yang bermasalah bisa menyebar dan mengguncang sistem keuangan. Sebelum OJK, pengawasan keuangan itu tersebar. Ada regulasi dan pengawasan yang dikelola oleh BI yaitu Bapepam, sebelumnya pengawas pasar modal dan instansi lain. Model ini rawan disebut lubang pengawasan dan kurang efisien. Bayangin kalau kamu punya banyak toko di kota, bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, tapi pengawasannya diserahkan ke banyak petugas berbeda tanpa komando dari pusat. Mungkin beberapa toko tidak diawasi dengan baik, resiko penipuan atau kebangkrutan. Itu sebabnya dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menyatukan pengawasan sektor jasa keuangan dalam satu lembaga. OJK resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan utamanya untuk melindungi konsumen, yaitu kita semua yang menggunakan jasa keuangan, dan memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Artinya melindungi konsumen itu misalnya kamu mau buka rekening di bank atau membeli asuransi atau investasi di saham. Kamu pasti pengen tahu kan, apakah lembaga itu aman atau tidak, apakah produk yang dia jual itu benar-benar sesuai dengan yang dia janjikan atau tidak, dan apakah tidak ada penipuan. Nah, inilah tugas OJK untuk mengawasi agar lembaga keuangan tidak mengelabui konsumen dan memastikan semua produk keuangan aman dan transparan. Tidak hanya sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, hingga vintage, seiring dengan perkembangan waktu. Lalu, stabilitas sistem keuangan, apa sih artinya? Artinya, sistem keuangan kita tidak mudah roboh. Kalau ada satu bank yang bermasalah, tidak boleh menyebar ke bank lain sampai harus membuat krisis keuangan. Jadi OJK ditugaskan untuk mengawasi agar semua lembaga keuangan tetap sehat dan tidak membuat masalah bagi sistem keseluruhan. Puncak dari proses ini terjadi pada 31 Desember 2013 ketika BI secara resmi menyerahkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan kepada OJK. Tapi perlu dicatat, meski pengawasan mikroprudensial yaitu pengawasan bank per bank secara individual dialihkan ke OJK, BI tetap menjaga pengawasan makroprudensial, yang artinya BI tetap punya tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Jadi bukan BI mundur total, melainkan redistribusi tugas agar lebih efisien dan tangguh. Kehadiran OJK ini benar-benar membuat perubahan yang signifikan di dunia keuangan Indonesia. Sebelumnya, semua pengawasan hanya ada di Bank Indonesia, tapi sekarang ada lembaga lain yang khusus mengurus itu. Jadi, BI bisa fokus ke hal-hal yang lebih inti. Ini nih bagian yang paling menarik. Setelah OJK berdiri, peran BI sangat berubah. Dari yang dulu semua dijadiin sendiri, sekarang BI lebih fokus ke 3 hal utama, yaitu pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan pengaturan sistem perbankan. Selain itu, BI juga berfungsi sebagai pengatur dan pembina sektor keuangan, bukan lagi sebagai pengawas langsung. Yang pertama ada pengendalian inflasi. Jaga harga barang agar tidak makin mahal. Apa itu inflasi? Gampangnya saja, inflasi itu kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus.
Misalnya tahun lalu kamu bisa beli nasi goreng seharga 15.000, tapi tahun ini jadi 20.000. Nah, itu tandanya ada inflasi. Nah, kenapa pengenalan inflasi itu penting? Karena kalau inflasi terlalu tinggi, uang kita akan jadi lemah. Artinya daya beli kita turun. Kamu bisa beli barang lebih sedikit dengan uang yang sama. Itu pasti tidak enak kan? Bayangin aja, gaji kamu tetap sama tapi harga semuanya makin mahal. Pasti susah banget hidupnya. Jadi, tugas BI adalah menjaga inflasi tetap pada tingkat yang sehat. Tingkat inflasi yang sehat untuk Indonesia itu sekitar 3%, kurang lebih 1% per tahun. Artinya antara 2% sampai 4%. Begitu inflasi tetap stabil, daya beli kita juga stabil dan ekonomi bisa tumbuh dengan baik. Cara BI mengendali inflasi itu banyak, tapi yang paling umum adalah dengan mengatur suku bunga acuan atau BI rate. Kalau BI rate dinaikkan, bank-bank akan sulit mendapatkan uang dari BI. Jadi, bank-bank juga akan menaikkan suku bunga pinjaman mereka, sehingga orang lebih ragu mau pinjam uang buat beli barang mahal seperti mobil atau rumah. Jadi, permintaan turun dan harga barang juga akan turun atau tidak naik terlalu cepat. Begitu sebaliknya, kalau BI rate diturunkan, bank-bank akan lebih gampang mendapatkan uang, suku bunga pinjaman turun, orang lebih mau pinjam uang, permintaan barang naik, dan ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Yang kedua ada stabilitas nilai tukar rupiah. Jaga rupiah agar tidak terlalu lemah. Nilai tukar rupiah itu adalah harga rupiah terhadap mata uang asing, biasanya dolar Amerika Serikat. Misalnya sekarang 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 15.000 rupiah. Besoknya bisa jadi 15.500 rupiah atau 14.500 rupiah. Kenapa stabilitas nilai tukar itu penting? Karena banyak barang yang kita beli dari luar negeri kan, seperti minyak bumi, bahan baku pabrik, gadget, dan banyak lagi. Kalau rupiah lemah, misalnya 1 dolar jadi 16.000 rupiah, maka harga barang-barang impor itu akan naik, dan itu akan berdampak ke harga barang di dalam negeri. Misalnya minyak bumi impor naik harga, maka harga BBM juga naik, yang kemudian membuat harga transportasi naik dan akhirnya harga semua barang lain juga naik, dan itu bisa membuat inflasi tinggi. Sebaliknya, kalau rupiah terlalu kuat juga tidak bagus, karena itu akan membuat barang kita yang diekspor ke luar negeri menjadi lebih mahal. Jadi negara lain kurang mau beli barang kita dan itu akan berdampak ke sektor ekspor kita yang akhirnya bisa membuat ekonomi tumbuh lambat. Jadi tugas BI adalah jaga nilai tukar rupiah tetap stabil, tidak terlalu lemah dan tidak terlalu kuat. Cara BI melakukannya adalah dengan intervensi pasar mata uang, artinya BI akan beli atau jual dolar Amerika Serikat di pasar. Kalau rupiah mau lemah, BI akan jual dolar Amerika Serikat yang dia punya, sehingga permintaan rupiah naik dan nilai tukar rupiah jadi lebih kuat. Kalau rupiah mau terlalu kuat, BI akan beli dolar Amerika Serikat sehingga permintaan dolar naik dan nilai tukar rupiah jadi lebih hemat. Yang ketiga ada pengaturan sistem perbankan. Jaga sistem perbankan agar tetap sehat. Mengatur struktur dan kerangka kerja sistem perbankan secara keseluruhan. Misalnya, BI akan menetapkan aturan tentang seberapa banyak modal yang harus dimiliki bank agar bisa beroperasi, modal minimum, atau aturan tentang seberapa banyak uang yang bank harus simpan di BI. Itu cadangan wajib dan atau aturan tentang sistem pembayaran yang aman dan efisien, seperti transfer antar bank, e-money, dan lain-lain. Tujuan dari pengaturan sistem perbankan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem perbankan kita tetap kuat dan handal. Jadi kalau ada masalah ekonomi, bank-bank tidak mudah roboh, karena sistem perbankan itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Semua aktivitas ekonomi mulai dari bisnis kecil sampai bisnis besar butuh peran bank. Jadi kalau sistem perbankan sehat, ekonomi juga akan sehat. Sekarang kita ke bagian yang sangat penting, yaitu koordinasi antara BI dan OJK. Karena kalau mereka dua-duanya tidak mau kerjasama, pasti akan membuat kekacauan kan. Jadi koordinasi antara BI dan OJK itu sangat krusial untuk mencapai tujuan ekonomi yang stabil. Karena kebijakan moneter yang dibuat BI seperti pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar harus berjalan seiring dengan regulasi keuangan yang dibuat OJK seperti pengawasan bank-bank dan perlindungan konsumen. Kalau ada ketidaksesuaian antara keduanya bisa membuat kebijakan tidak efektif, bahkan bisa membuat masalah.
Misalnya BI ingin mengedurkan kebijakan moneter, turunkan BI rate untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau OJK terlalu ketat dalam mengawasi bank-bank, bank-bank bisa ragu mau meminjamkan uang ke masyarakat. Sehingga kebijakan BI yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Atau sebaliknya, OJK ingin memudahkan bank-bank meminjamkan uang untuk mendukung usaha kecil. Tapi kalau BI mengencangkan kebijakan moneter atau menaikkan BI rate, suku bunga pinjaman akan naik sehingga usaha kecil susah membayar cicilan. Jadi, tujuan OJK juga tidak akan tercapai. Oleh karena itu, BI dan OJK harus selalu berkoordinasi dan berkomunikasi. Ada beberapa cara yang mereka lakukan untuk berkoordinasi, seperti yang pertama, rapat bersama secara teratur. Mereka sering rapat untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi dan sistem keuangan. Yang kedua, berkolaborasi dalam membuat kebijakan. Kadang mereka bersama-sama membuat kebijakan yang melibatkan kedua lembaga. Yang ketiga, ada berbagi informasi. Mereka saling berbagi informasi tentang situasi ekonomi dan sistem keuangan sehingga kedua lembaga bisa membuat keputusan yang tepat. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan moneter dan regulasi keuangan akan berjalan seiring, dan itu akan membantu menjaga kesehatan sistem keuangan serta stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Seperti kata orang, bekerja sama bagai tangan dan mata, saling melengkapi dan saling mendukung. Sekarang kita ke bagian dampak dari transformasi peran BI dan kehadiran OJK terhadap sektor perbankan. Dan untungnya dampaknya sangat positif. Seperti yang kita ceritakan tadi, sebelum OJK ada, pengawasan ke bank-bank hanya dari BI. Tapi karena BI punya banyak tugas lain, terkadang pengawasannya tidak sepenuhnya efektif. Tapi sejak ada OJK, pengawasan ke bank-bank jadi lebih spesialis dan lebih ketat. Akibatnya, bank-bank di Indonesia sekarang lebih transparan dan lebih akuntabel. Artinya, bank-bank harus memberitahu secara jelas tentang kondisi keuangan mereka, produk yang mereka jual, dan biaya-biaya yang dikenakan. Jadi, kita sebagai konsumen bisa lebih mudah memahami dan membuat keputusan yang tepat. Sedangkan akuntabel itu berarti bank-bank harus bertanggung jawab atas setiap keputusannya. Kalau ada kesalahan atau pelanggaran, mereka akan dikenai sanksi dari OJK. Sehingga bank-bank akan lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Dampak lain yang positif adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Kalau kita tahu bahwa bank-bank itu diawasi dengan ketat, transparan, dan akuntabel, kita akan lebih percaya untuk menyimpan uang di bank atau meminjam uang dari bank atau memanfaatkan produk keuangan lainnya. Dan peningkatan kepercayaan ini akan membuat sektor perbankan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat. Contohnya saja, sekarang banyak orang yang mau buka rekening di bank, bahkan di bank digital yang baru muncul, karena mereka tahu bahwa bank-bank itu diawasi oleh OJK jadi aman. Atau banyak orang yang mau investasi di reksadana atau saham, karena mereka tahu bahwa produk itu diatur oleh OJK, jadi tidak ada penipuan. Itu kan sangat bagus kan? Bagi kita sebagai konsumen, kita lebih aman. Kalau bagi bank-bank, mereka lebih profesional, dan bagi ekonomi Indonesia, sektor perbankan lebih sehat dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Meski ada banyak kemajuan yang bagus, BI dan OJK masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit, karena dunia ekonomi dan keuangan itu selalu berubah dan mereka harus terus beradaptasi. Yang pertama ada perubahan teknologi, makin cepat makin sulit diatur. Sekarang ini teknologi berkembang dengan sangat cepat. Ada bank digital, e-money, blockchain, vintage, dan banyak lagi. Ini membuat sektor keuangan makin modern dan mudah diakses, tapi juga buat tantangan baru. Misalnya bank digital yang tidak punya cabang fisik. Bagaimana cara OJK mengawasinya? Atau e-money yang banyak dipakai oleh masyarakat. Bagaimana cara BI mengatur sistem pembayaran agar tetap aman dan efisien? Atau blockchain yang bisa digunakan untuk transaksi tanpa lembaga tengah. Bagaimana cara kedua lembaga ini mengatur agar tidak ada penyalahgunaan?
Perubahan teknologi ini membutuhkan BI dan OJK untuk selalu belajar dan beradaptasi. Mereka harus membuat aturan dan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi. Ini tidak mudah, tapi harus dilakukan agar sistem keuangan kita tetap sehat dan relevan. Yang kedua, ada resiko sistematik. Bahaya yang bisa menyebar. Resiko sistematik itu adalah resiko yang bisa mempengaruhi seluruh sistem keuangan, bukan hanya satu lembaga keuangan. Misalnya kalau ada satu bank besar yang roboh, itu bisa membuat kepercayaan masyarakat turun dan akhirnya semua bank akan terkena dampak. Atau kalau ada krisis ekonomi di luar negeri, itu bisa berdampak ke ekonomi Indonesia dan sistem keuangan kita. Mengelola risiko sistematik itu sangat sulit, karena itu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara berbagai lembaga keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. BI dan OJK harus bekerja sama untuk mendeteksi risiko sistematik sejak dini dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya atau menguranginya. Contohnya, mereka bisa menetapkan aturan yang lebih ketat tentang modal minimum yang harus dimiliki bank, atau aturan tentang pemberian pinjaman yang tidak terlalu berisiko, atau mereka bisa melakukan stress test atau tes tekanan ke bank-bank untuk melihat seberapa kuat bank-bank itu menghadapi situasi ekonomi yang buruk. Apa saja inovasi yang sudah dilakukan BI? Yang pertama ada kebijakan moneter makroprudensial, jaga sistem keuangan tetap sehat. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan mengendalikan resiko sistemik yang kita ceritakan tadi. Contohnya, kebijakan moneter makroprudensial yang sudah diterapkan BI adalah ada laju pertumbuhan kredit atau LPK. BI menetapkan batasan laju pertumbuhan kredit agar bank-bank tidak terlalu bebas meminjamkan uang yang bisa membuat risiko. Ada juga cadangan syariah wajib dan cadangan wajib. BI menetapkan jumlah uang yang harus disimpan bank di BI agar bank memiliki cadangan yang cukup jika ada kebutuhan mendesak. Ada juga perbandingan pinjaman terhadap nilai jaminan. BI menetapkan batasan pinjaman yang bisa diberikan bank terhadap nilai jaminan seperti rumah atau mobil agar bank tidak terlalu berisiko. Kalau nilai jaminan turun, kebijakan ini sangat penting karena itu membantu mencegah terjadinya krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, sistem pembayaran modern, lebih cepat dan mudah. BI telah memperkenalkan berbagai sistem pembayaran modern yang lebih cepat, aman, dan efisien. Contohnya ada BI Fast, sistem transfer antar bank yang cepat, bisa dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan nilai transfer bisa kecil atau besar. Ada juga e-money, sistem pembayaran elektronik yang bisa dilakukan untuk belanja di berbagai tempat tanpa perlu bawa uang tunai. Ada juga QRIS, standar kode QR yang seragam untuk pembayaran elektronik sehingga kita bisa menggunakan satu aplikasi untuk membayar di berbagai tempat. Inovasi dalam sistem pembayaran ini membuat kehidupan kita lebih mudah dan nyaman. Kita tidak perlu lagi antri di bank buat transfer uang atau bawa banyak uang tunai yang berisiko dicuri. Selain itu, ini juga mendukung inklusi keuangan karena banyak orang yang bisa mengakses sistem pembayaran tanpa harus punya rekening bank. Yang ketiga, kebijakan moneter yang lebih fleksibel. BI tidak lagi hanya mengandalkan BI Rate sebagai alat kebijakan moneter, dia juga menggunakan alat-alat lain untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Contohnya, BI menggunakan intervensi pasar mata uang yang lebih fleksibel atau kebijakan likuiditas untuk mengatur jumlah uang yang beredar di pasar. Ini membuat BI lebih mampu menyesuaikan kebijakannya dengan situasi ekonomi yang terus berubah. Sekarang kita ke bagian yang seringkali terlupakan tapi sangat penting, yaitu peran BI dalam edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Apa itu literasi keuangan? Jadi, literasi keuangan itu adalah kemampuan masyarakat untuk memahami dan menggunakan pengetahuan keuangan dengan baik untuk membuat keputusan yang tepat. Kenapa literasi keuangan itu penting? Karena kalau masyarakat punya literasi keuangan yang baik,
Mereka akan lebih mampu mengelola keuangan pribadi. Mereka menghindari utang yang berlebihan dan membuat investasi yang cerdas. Ini tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, BI berperan aktif dalam menyebarkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Apa saja program yang sudah dilakukan BI? Jadi ada yang pertama program literasi keuangan nasional atau Litnaskeu. Program ini adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Program ini melibatkan berbagai lembaga termasuk BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga-lembaga lain. Program Litnaskeu melakukan berbagai aktivitas seperti memberikan pelatihan literasi keuangan kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Ada juga membuat literasi keuangan yang mudah dimengerti seperti brosur, buku, video, dan website. Kemudian mengadakan acara-acara literasi keuangan seperti lokakarya, seminar, dan pameran. Tujuan dari program ini adalah untuk membuat literasi keuangan menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia sehingga semua orang bisa mengelola keuangan mereka dengan baik. Yang kedua ada program inklusi keuangan. Seperti yang kita ceritakan tadi, inklusi keuangan itu adalah upaya untuk membuat semua orang bisa mengakses jasa keuangan. Dan literasi keuangan adalah bagian penting dari inklusi keuangan. Karena kalau masyarakat tidak memahami jasa keuangan, mereka tidak akan mau menggunakannya. Jadi BI juga melakukan program inklusi keuangan yang disertai dengan edukasi literasi keuangan. Contohnya BI mendukung lembaga keuangan mikro yang beroperasi di daerah pedesaan dan memberikan pelatihan literasi keuangan kepada nasabah mereka. Atau BI mempromosikan penggunaan e-money dan bank digital dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana menggunakannya dengan aman. Yang ketiga, edukasi keuangan bagi anak dan remaja. BI juga sangat memperhatikan edukasi keuangan bagi anak dan remaja karena mereka adalah generasi masa depan, dan kalau mereka punya literasi keuangan yang baik sejak muda, mereka akan lebih mampu mengelola keuangan mereka di masa depan. Contoh program yang dilakukan BI adalah membuat materi literasi keuangan untuk anak dan remaja seperti buku cerita, game, dan video animasi. Kemudian mengadakan pelatihan literasi keuangan di sekolah-sekolah, mengadakan lomba-lomba literasi keuangan untuk anak dan remaja. Ini sangat bagus kan, karena dengan memberikan edukasi keuangan sejak muda, kita bisa membentuk generasi yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Yang keempat itu ada komunikasi dengan masyarakat. Selain program-program formal, BI juga aktif berkomunikasi dengan masyarakat untuk menyebarkan pengetahuan keuangan. BI memiliki website, akun media sosial, dan mengadakan konferensi pers secara teratur untuk memberitahu masyarakat tentang kebijakan dan aktivitasnya. BI juga sering mengundang ahli keuangan untuk memberikan ceramah atau lokakarya kepada masyarakat. Ini membuat masyarakat lebih mudah mengakses pengetahuan keuangan dan memahami kebijakan yang dibuat BI. Peran BI dalam edukasi dan literasi keuangan ini sangat berharga karena dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, kita bisa membuat ekonomi Indonesia lebih kuat dan berkelanjutan. Oke semuanya, kita sudah sampai di bagian akhir. Setelah ngobrol sepanjang ini, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK itu adalah adaptasi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Sebelum OJK, BI punya tugas yang terlalu banyak sehingga sulit fokus ke hal-hal yang paling penting. Tapi setelah ada OJK, BI bisa lebih fokus ke pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pengaturan sistem perbankan. Sementara itu, OJK fokus ke pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen. Kerjasama yang baik antara OJK dan BI adalah kunci keberhasilan. Dengan berkoordinasi dan berkomunikasi, mereka bisa membuat kebijakan yang efektif dan efisien yang akan menjaga kesehatan sistem keuangan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi seperti perubahan teknologi, resiko sistemik, inklusi keuangan, dan globalisasi, BI dan OJK telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi.
Mereka telah memperkenalkan berbagai kebijakan baru dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, peran BI dalam edukasi dan literasi keuangan juga sangat penting karena dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, kita bisa membuat semua orang lebih mampu mengelola keuangan mereka dan itu akan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang juga mau tahu tentang peran BI dan OJK. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.